Ini pembelajaran online untuk menambahi materi kita untuk TUEP kedua bagi mahasiswa UT Pokjar Deli Serdang yang saya menjadi pembimbing PKP-nya, ya. Karena sesuai dengan jadwal, setelah kita melakukan refleksi awal, maka langkah selanjutnya yang kita tentukan adalah untuk bagaimana bisa merancang RPPS 1 dan RPPS 2, ya. Ini khusus untuk mata kuliah PDGK 4051 yaitu PKP dari saya Elfrida Sidabutar. Jangan lupa untuk dukung channel saya dalam pembelajaran online. Rencana perbaikan pembelajaran disingkat juga RPP, tapi RPP pada PKP berbeda dengan RPP yang kita kenal selama ini. Kalau RPP yang kita kenal selama ini di sekolah adalah rencana atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Tapi kalau di PKP, RPP itu adalah yang dimaksud sebagai rencana perbaikan pembelajaran. Apa bedanya RPP yang kita kenal di sekolah dengan RPP yang dipakai pada PKP ini? Ya, RPP yang kita pakai pada PKP tujuannya berbeda dengan RPP yang kita gunakan di sekolah. RPP yang kita gunakan pada PKP tujuannya adalah untuk memperbaiki, ya, untuk memperbaiki RPP yang sudah kita gunakan di sekolah, ya, yang mungkin pada pelaksanaannya terdapat suatu masalah pembelajaran, masalah proses pembelajaran yang mengakibatkan kurang maksimalnya pencapaian kompetensi pada siswa, ya. Jadi sasarannya berbeda, ya, dengan RPP yang kita sudah rancang di sekolah. Jadi ini memperbaiki. Itu dari segi tujuan. Kemudian, ini tadi ya, tujuan dari RPP untuk PKP adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sasaran akhirnya adalah untuk memaksimalkan pencapaian kompetensi atau kemampuan pada siswa, misalnya kemampuan pemahaman konsep, kemampuan berhitung, bla bla bla, tergantung mata pelajaran yang kita sampaikan. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan bagaimana kita melahirkan suatu RPP untuk PKP. Di PKP atau di PTK kita punya dua minimal RPP, ya, RPP siklus 1 dengan RPP siklus 2. Bisa juga ada nanti RPP siklus 3, tetapi kita pakai yang minimal aja, ya. Nanti kita setting bagaimana PTK kita itu berhasil pada siklus 2. Mungkin Bapak Ibu sudah mengerti masalah PTK di mata kuliah sebelumnya. Nah, untuk melahirkan RPPS 1 atau rencana perbaikan pembelajaran siklus 1, kita berasal dari refleksi awal. Nah, ini ada saya tampilkan contoh refleksi awal dari misalnya dari mahasiswa, ya. Nah, coba Bapak Ibu amati apa yang menjadi masalah yang teridentifikasi dari pengamatan mahasiswa ini dari suatu video pembelajaran dari YouTube dan hasil hasil refleksinya terhadap pembelajaran yang sudah berlalu yang dia lakukan atau yang dilakukan rekannya sebelumnya. Nah, di sini dia mengidentifikasi ada 3 masalah. Ini bukan berarti Bapak Ibu harus punya identifikasi 3, ya. Ini misal contoh aja, boleh lebih bagus, ya.
Di sini katanya siswa kelas 4 SD ini kurang dapat menjelaskan konsep struktur tubuh tumbuhan setelah belajar. Berarti yang diamatinya mapelnya IPA ya, kelasnya kelas 4. Kemudian siswa di kelas tersebut kurang dapat memperhatikan penjelasan guru. Itu hasil pengamatannya. Kemudian siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar di kelas. Ada 3 ya, ada 3 masalahnya dan boleh ditampilkan. Bapak Ibu boleh menghasilkan identifikasi masalah lebih dari situ, itu nggak menjadi ukuran. Nah, dibuat Bapak ini atau mahasiswa ini penyebabnya ya kira-kira dibuat di sini. Untuk masalah pertama, guru hanya menggunakan metode ceramah. Kemudian untuk masalah yang nomor 2, dia mengidentifikasi penyebabnya adalah guru hanya memakai media gambar yang tidak berwarna menarik bagi siswa. Bisa saja ya kan? Kemudian untuk masalah yang ketiga, penyebabnya kira-kira guru kurang mampu menciptakan suasana aktif di dalam kelas. Ya, bisa jadi ya itu menimbulkan masalah kurang aktifnya kan. Siswa aktif atau tidak di kelas itu tergantung guru. Nah, rencana solusi yang dia buat untuk masalah nomor 1 adalah memberikan metode belajar yang tepat untuk menanamkan konsep struktur tumbuhan pada siswa. Tepat maksudnya bisa efektif, cepat dan efisien ya. Kemudian mencarikan media pembelajaran yang lebih real kepada siswa atau menggunakan video, menggunakan media audio visual boleh ya. Boleh dipakai itu ya. Kemudian untuk masalah ketiga dibuatnya guru harus lebih kreatif di dalam membuka, menyajikan dan menutup pembelajaran. Ya mungkin semangat guru itu harus lebih ya, nggak boleh guru itu masuk ke kelas dengan beban pikiran yang banyak, walaupun banyak beban hidup, tapi begitu masuk di kelas seharusnya guru bisa melupakan hal itu dan berjuang untuk menciptakan situasi yang menarik bagi siswa, situasi yang menyenangkan bagi siswa. Ya, mungkin itu yang hasil dari refleksi dari mahasiswa ini. Nah, coba kita lihat ya, coba kita amati refleksi ini. Dari identifikasi ke penyebab, berarti guru atau mahasiswa ini sudah melakukan analisis masalah ya. Dari proses identifikasi masalah, kemudian untuk mencari kira-kira apa penyebabnya, berarti mahasiswa tersebut sudah melalui proses analisis masalah. Kemudian setelah tahu sebabnya, kemudian bisa kita tentukan solusinya atau jalan keluar. Nah, jalan keluar yang dia sajikan untuk tabel ini masih general, belum spesifik, masih masih general. Bapak Ibu mungkin sudah mengerti apa arti general. Ya, artinya masih belum spesifik kira-kira apa yang akan dia lakukan di dalam kelas. Ya, memang metode belajar seperti contoh ini nomor 1 ini katanya menggunakan metode belajar yang tepat. Tapi metode belajar apa? Nah, itu yang dimaksud sebagai solusi yang general ya untuk tabel pertama ya. Kemudian kalau mau kita angkat atau mau kita pilih masalah ini yang akan kita selesaikan melalui PTK. Nah, PTK kita lakukan di dalam pembelajaran ya. Kemudian pembelajaran harus ada RPP-nya, maka kita pilih salah satu dari masalah ini yang paling penting menurut kita untuk diselesaikan segera. Mungkin dari akibatnya mungkin atau dari penyebabnya mungkin ya. Itu alasan kita untuk memilih masalah-masalah yang kita selesaikan lewat PTK ya. Jadi di antara masalah yang teridentifikasi bagi kita, pilihlah salah satu yang paling penting untuk segera diselesaikan. Ciri-cirinya adalah yang menyangkut menyangkut kemaksimalan pencapaian kompetensi pada siswa. Nah, apa-apa saja masalah yang berkaitan dengan itu
Itulah masalah yang pertama kita lakukan selesaikan di dalam PTK. Itu ciri-cirinya. Nah, kita lanjut. Untuk menentukan metode atau untuk menentukan metode pembelajaran yang cocok kepada siswa, ya, kita perlu mempertimbangkan atau memperhatikan, yaitu pertama materi, karakter anak di kelas tersebut, kemampuan guru, dan kurikulum. Ini hal yang perlu kita pertimbangkan, ya. Tadi materinya sudah ketemu, dia amati adalah yang struktur tumbuh-tumbuhan di kelas 4. Kemudian untuk menentukan, tadi dia masih membuat rencana solusi yang general. Nah, menentukan metodenya itu supaya rencana solusi itu lebih spesifik. Pertimbangan kita untuk mencari metode belajar apa yang tepat, maka komponen-komponen apa yang perlu kita pertimbangkan adalah yang pertama materi, karakter anak di kelas tersebut, kemampuan kita, kemampuan guru. Kenapa? Ya tergantung kita. Jangan pilih metode belajar yang nggak bisa kita lakukan. Pilihlah metode belajar yang kira-kira bisa kita laksanakan. Jangan mencari mempersulit diri sendiri. Kemudian yang sesuai dengan kurikulum. Banyak metode belajar dan ada sebagian yang sesuai dengan kurikulum dan ada juga yang sebagian yang tidak sesuai dengan kurikulum. Maka Bapak Ibu harus sudah jeli melihat kesesuaian antara ini. Kita cocok-cocokkan. Jadi komponen pencocokannya adalah materi, karakter anak, kemampuan kita, dan kurikulum. Kita lihat tabel kedua dari refleksi awal si mahasiswa tadi. Dia pilih adalah yang diselesaikannya adalah masalah yang pertama, ya. Masalah yang pertama, siswa kelas 4 SD SMA kurang dapat menjelaskan kembali konsep struktur tumbuhan setelah belajar. Berarti penyebabnya kira-kira apa itu? Nah, penyebab di sini sudah harus lebih general, lebih spesifik supaya mengarahkan kita ke metode rencana solusi yang sudah kita pikirkan sebelumnya. Guru yang hanya menggunakan metode ceramah, ya. Kita angkat permasalahan metode karena metode yang mau kita ganti. Alasan pemilihan masalah ini dibuat mahasiswa ini seperti yang tertera di sini, katanya adalah penanaman konsep materi struktur tumbuh-tumbuhan bagi siswa sangat penting dikarenakan siswa agar siswa dapat mengenal dengan baik struktur tumbuh-tumbuhan, ya. Mungkin pada semester itu penting hal itu untuk segera dikuasai oleh siswa, ya. Itu alasan pemilihannya. Kemudian lihat di sini rencana solusi yang dibuat mahasiswa ini. Katanya menggunakan metode belajar demonstrasi dan penggunaan media audiovisual. Nah, jadi dia sudah menggabungkan, ya. Di sini rencana solusi yang dia buat sudah fokus dan mulai terencana, sudah ada titik terang. RPP-nya dia pakai apa, ya? Sudah ada titik terang. Yang pertama metode demonstrasi dan dia menggabungkannya dengan media audiovisual. Sedangkan cobalah dulu kita pikirkan, kalau kita bayangkan pembelajaran yang dibuat dalam rencana solusi ini kira-kira bisa nggak menjawab masalah ini? Dari bayangan-bayangan kita kayaknya bisa, ya, kayaknya bisa, tapi secara penelitian harus dibuktikan secara ilmiah lewat penelitian tindakan kelas. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Mudah-mudahan paham, ya. Kita lanjut. Nah, dari tabel kedua maka mahasiswa itu merumuskan masalah yang ingin dia angkat yang ingin dia selesaikan melalui PTK. Nah, lihat kalimat rumusan masalahnya ini. Kalimat rumusan masalah kemarin saya jelaskan adalah mempertanyakan penggunaan rencana solusi, apakah bisa mengatasi masalah. Itu ciri atau kriteria dalam penciptaan kalimat rumusan masalah. Nah, kita lihat di sini. Rumusan masalah yang dibuat mahasiswa ini katanya adalah apakah penggunaan metode demonstrasi dan penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa untuk materi struktur tumbuh-tumbuhan di kelas bla 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 bla. Nah, dari kriteria rumusan masalahnya ini sudah tepat.
Jadi dia mempertanyakan apakah rencana solusi yang saya pikirkan ini apakah bisa akan mengatasi masalah. Ya, itulah susunan rumusan masalah. Nah, tujuan perbaikan ya Bapak Ibu kaitkan saja, gunakan dengan masalah dengan rencana solusi. Yang pertama di sini meningkatkan pemahaman konsep siswa, meningkatkan kualitas proses pembelajaran IPA di SD bla bla bla, atau untuk meningkatkan bisa nanti di sini di terakhirnya untuk tujuan perbaikan pembelajaran adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi tersebut. Tapi yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman konsepnya sesuai dengan sasaran dari rumusan masalah ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mulai menulis dari RPP, maka kalimat rumusan masalah inilah yang kita teruskan di dalam RPP siklus 1. Apa yang kita ambil di sini misalnya metode demonstrasinya, kemudian media audiovisualnya, kemudian materinya, ini materinya struktur tumbuhan, kemudian kelasnya dan identitas siswanya. Nah, ini yang kita tuangkan nanti ke dalam RPPS 1 Bapak Ibu. Oke, dari refleksi awalnya itu kita dapat komponen penting ya, komponen penting penyusun RPPS 1 dari refleksi awalnya ini ya. Ini semua ya, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kelas dan semesternya ini, tapi untuk lebih jelasnya lihat silabus mata pelajarannya IPA ya, sesuai dengan hasil refleksinya ya, atau video yang diamati. Mungkin IPA, bisa jadi matematika, tergantung refleksi awal Bapak Ibu. Materi struktur tumbuh-tumbuhan, alokasi waktu 1 kali pertemuan aja untuk RPPS 1 ya. Pendekatannya realistik, ini model pembelajarannya saintifik tetapi metodenya demonstrasi. Kenapa ini muncul? Karena medianya audiovisual. Karena ini harus kita buat karena sesuai dengan kurikulum K13. Kemudian yang ini sesuai dengan materi. Ini kenapa muncul? Kenapa ini muncul? Dari hasil refleksi, karena sesuai dengan materi dan karakter siswa tadi yang sudah kita pikirkan sebelumnya. Ya. Nah, hal itu ya kita pikirkan lagi untuk sebelum lagi menulis RPP-nya kita kenali dulu ya. Kenali dulu apa yang perlu dikenali. Kenali tahapan belajar sesuai dengan K13, kenali bagaimana tahapan pelaksanaan metode belajar demonstrasi atau yang disebut dengan sintaks. Kemudian kenali juga audio visual yang sudah kita pikirkan sebelumnya. Tentukan videonya, alat dan bahannya, persiapkan semua dan harus sesuai dengan materi struktur tumbuh-tumbuhan. Berarti nanti videonya kira-kira berbau penjelasan atau visualisasi struktur tumbuh-tumbuhan, daun mulai dari daun, batang dan akarnya, kira-kira begitu. Nah, hal itu yang menjadi pertimbangan awal pada kita untuk bisa memulai menulis RPPS 1. Nah, di sini saya memperingatkan Bapak Ibu untuk mengingatkan Bapak Ibu kurikulum K13 dengan pendekatan saintifik tahapannya ada ini. Nah, tahapan yang 5 ini harus tertuang di dalam RPP kita. Ya, tertuang di dalam RPP kita pada bagian nanti skenario pembelajaran harus jelas tertuang. Kemudian karena tadi si mahasiswa memilih metode belajar demonstrasi untuk obat dari masalah yang dia temukan atau yang mau dia selesaikan, maka dia pikiri dulu atau dia baca dulu lagi apa sintaks dari metode belajar demonstrasi. Ini ada 3 bagian ya, A, B, C. Sedangkan A terdiri dari 3, B 4, dan
C penutup 1. Maka ini juga, langkah-langkah ini juga harus tergambar jelas, harus tertuang jelas di dalam skenario pembelajaran pada RPP-nya nanti, ya. Jadi nggak mengambang RPP-nya. RPP kita ini, RPP yang kita akan rancang ini berbeda, bentuknya saja sudah berbeda, ya Bapak Ibu. Nah, tadi pertimbangannya K13, pertimbangannya metode demonstrasi, dan pertimbangan lain adalah media audiovisual. Maka kalau sudah kita kenali semua yang mau kita komponen penting di dalam RPPS 1 itu, maka kita mulai menulis RPPS 1. Nah, di sini saya tampilkan struktur dari RPPS 1 atau RPPS 2 ya Bapak Ibu ya. Ini straight, tiru saja langsung, nggak apa-apa itu. Saya sudah pakai ini berulang-ulang untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang lain. Judul, identitas, ya, pastikan identitas ini nyambung dengan hasil refleksi kita. Kemudian standar kompetensi, lihat pada silabus untuk materi ini. Kompetensi dasarnya juga lihat pada silabus. Indikatornya juga sesuaikan dengan silabus. Tujuan pembelajarannya sesuaikan dengan tujuan perbaikan dan tujuan pembelajaran dari silabus. Nanti ini mungkin agak kurang. Sebentar, di tujuan pembelajaran ini nanti dibagi dua ya. Dibagi dua, tujuan pembelajaran sesuai silabus, tujuan dari silabus, dan tujuan perbaikan. Tujuan perbaikan pembelajaran. Jadi nanti ini terbagi dua ya. Misalnya bulat 1 atau bulat 1 tujuan pembelajaran dari silabus, dan bulat 2 adalah tujuan perbaikan pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya materi pembelajaran struktur tumbuhan, berikan sedikit ringkasan materi, sedikit saja ya. Kemudian pada bagian F kita taruhlah identitas pendekatan pembelajaran yang kita punya tadi, yang sudah kita rancang sesuai dengan refleksi awal, ya, metode saintifik, demonstrasi, dan pakai media audio visual. Nah, sumber belajarnya ini sumber belajar buku siswa, kemudian alatnya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan media pembelajaran yang kita gunakan. Ya, misalnya kalau audiovisual berarti berkaitan dengan laptop, infocus, loudspeaker, cabang, bla bla bla, arus listrik juga sudah harus kita pikirkan tersedia atau tidak. Nah, untuk bagian tadi masih bisa lah ya, masih tidak jauh berbeda dengan RPP yang kita punya. Nah, tetapi untuk bagian H ini jauh berbeda dengan apa yang kita punya Bapak Ibu di sekolah. Nah, Bapak Ibu harus ikuti bagian ini ya. Pada langkah-langkah pembelajaran saya sukanya pakai tabel seperti ini. Karena pada tabel ini tergambar jelas atau tertulis jelas kurikulum dan sintaks dari metode pembelajaran yang kita pakai sebagai bahan, sebagai alat untuk memperbaiki pembelajaran. Contohnya pada kegiatan awal kan kegiatan fase ya, fase pembelajaran itu hanya ada 3 ya, awal, inti, dan penutup. Semua pembelajaran seperti itu. Nah, sesuaikan dengan sintaks metode belajar yang kita pakai, yaitu demonstrasi. Sintaksnya tadi kan ada beberapa. Nah, masukkanlah Bapak Ibu, pilih-pilih dari langkah 1 sampai langkah keberapa masuk dia ke dalam kegiatan awal. Nah, langkah berapa ke langkah berapa masuk dia kegiatan inti, dan langkah keberapa dan ke langkah berapa dia masuk kegiatan penutup. Kelompokkan, klasifikasikan, dan kemudian sesuaikan juga itu ke dalam tahapan pendekatan saintifik sesuai dengan kurikulum K13. Mana tahapan berapa sampai tahapan berapa pada metode demonstrasi yang cocok kepada tahapan eksplorasi sesuai dengan kurikulum. Kemudian tahapan berapa sampai tahapan berapa, langkah keberapa sampai langkah keberapa yang pada metode demonstrasi yang cocok pada tahapan questioning pada kurikulum.
Kemudian untuk tahapan selanjutnya begitu juga, tahapan berapa sampai tahapan berapa pada metode demonstrasi yang cocok pada tahapan elaborasi pada kurikulum sampai kepada tahapan mencoba. Ya, ini kita sesuaikan Bapak Ibu, ini harus jelas sesuai dengan metode Bapak Ibu, kemudian masukkan dia ke kelompok fase-fase, kemudian cocok-cocokkan dia ke tahapan tahapan pembelajaran sesuai dengan pendekatan saintifik yang menurut kurikulum K13. Ya, ini bukan pekerjaan sebentar untuk mencocok-cocokkan ini. Nah, di sini Bapak Ibu yang lebih berat. Kalau sudah kita cocok-cocokkan ini, maka rancanglah semua kegiatan guru untuk tahap ini. Di sini jadi Bapak Ibu mengarang betul, bukan mengarang ya, menuliskan betul apa semua kegiatan kita untuk menyelesaikan tahapan ini. Misalnya di sini, guru sebelum mulai persiapkanlah sekali lagi kesiapan peralatan yang akan didemonstrasikan dan pengaturan tempat. Berarti di sini kalimatnya ya, guru menyapa siswa dulu ya, persepsi dulu ya, jangan lupa berdoa bersama, menyiapkan siswa untuk belajar, dan mulai masuk sini katanya di sini guru harus mempersiapkan peralatan. Nah, guru di sini setelah berdoa, guru mulai mempersiapkan tempat, men-setting tempat bagaimana posisi guru dan siswa kira-kira untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan metode demonstrasi itu. Misalnya guru menyeting laptop, siswanya didudukkan berkelompok misalnya kalau mau pakai lagi metode kelompok ya. Kemudian guru menampilkan memberikan keterangan garis-garis besar langkah-langkah yang akan dilakukan ya. Maka setelah menyeting tempat, kemudian guru menyebutkan tujuan pembelajaran, kemudian guru akan menjelaskan sedikit apa yang akan kita lakukan hari ini. Jadi di sini kalimatnya adalah kalimat guru melakukan ini, guru melakukan ini, guru melakukan ini, sampai habis kira-kira kegiatan kita untuk melaksanakan tahapan ini. Jadi di sini apa sajalah kegiatan kita lakukan untuk menyelesaikan tahapan ini. Ya, yang pasti bukan satu kegiatan yang kita lakukan untuk menyelesaikan ini. Pasti ada, tapi kita bikinlah alokasi waktunya hanya 15 menit. Nah, begitu juga untuk kegiatan inti. Tadi kegiatan intinya setelah mahasiswa ini mengelompokkan ya, mulailah demonstrasi dengan menarik. Berarti apa kegiatan guru di sini untuk menyelesaikan tahap ini? Misalnya guru menampilkan dulu video menarik, video lucu, ya kan? Video lucu bagi siswa. Atau guru mengatakan ke anak-anak, kita kali ini belajar struktur tumbuh-tumbuhan melalui video. Nah, kan itu kan kegiatan yang menarik. Kemudian ingatlah pokok-pokok materi yang akan didemonstrasikan agar mencapai sasaran. Nah, apa kira-kira kegiatan kita untuk menyelesaikan tahap ini? Begitu juga untuk ini, apa kegiatan kita untuk menyelesaikan tahap ini harus jelas. Kemudian untuk tahapan ini, apa kegiatan kita untuk menyelesaikan tahap ini? Kemudian apa kegiatan kita untuk menyelesaikan tahap ini? Ya. Kemudian pembagian waktunya seperti biasa. Nah, ini yang membedakan kalau dari segi fisik, ini yang membedakan RPP yang kita pakai di sekolah dengan RPP yang kita pakai pada PKP ini, Bapak Ibu, pada tahapan langkah-langkah pembelajaran ini. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mengacu pada buku panduan tidak seperti ini, tapi ini saya sudah modifikasi RPP yang kita lakukan sesuai dengan RPP dengan tujuan pembelajaran pada abad ke-21. Kalau Bapak Ibu yang sudah mengalami PLPG, maka RPP yang sebenarnya dipakai pada saat ini adalah yang begini.
sebenarnya ini pun kurang. Ada lagi sebelum waktu ini kegiatan siswanya. Jadi kita berpikirkan, kalau kita bergerak ke kanan, siswanya ngapain? Kalau kita bergerak ke depan, siswanya ngapain? Harusnya ada lagi di sini tabel kegiatan siswa. Tetapi untuk PKP supaya Bapak Ibu tidak dipersulit, saya berkompromi untuk menghilangkan kegiatan siswa. Yang penting sama saya adalah Bapak Ibu menggambarkan semua kegiatan Bapak Ibu sesuai dengan tahapan pembelajaran yang kita pilih sebagai solusi. Ya, itu dia. Jadi Bapak Ibu kalau kurang jelas, ulangi lagi instruksi saya video ini supaya Bapak Ibu menangkap. Kenapa saya bikin ke video? Supaya saya bisa mempersiapkan kira-kira apa yang komponen apa yang saya perlu katakan kepada Bapak Ibu untuk memulai menulis RPPS 1. Ya, mungkin nanti kalau pada saat web saya akan menambahi atau mengingatkan kembali hal-hal ini. Takutnya saya lupa, makanya saya ciptakan video ini. Ya, ini paham ya? Kalau sudah paham kita lanjut. Kemudian untuk komponen yang lainnya dalam RPP penilaian boleh seperti ini. Boleh yang lain ya, boleh yang lain. Kalau mau ikuti K13 ini terlalu sederhana, tapi kira-kira harus adalah penilaian. Paham Bapak Ibu? Harus ada penilaian, tapi ini jangan straight diikuti ya, ini jangan straight diikuti karena kalau komponen penilaian pada kurikulum K13 harus punya lampiran ya kan, lampiran penilaian proses, kemudian lampiran penilaian kegiatan siswa, kemudian lampiran penilaian pencapaian kompetensi siswa, maka harus dilengkapi juga. Ini saya tampilkan hanya yang paling sederhana. Kemudian RPP Bapak Ibu itu harus ditandatangani kepala sekolah dan Bapak Ibu sendiri. Paham ya? Nah, selanjutnya tidak ada. Selanjutnya adalah Bapak Ibu harus sudah menulis RPPS 1 Anda. Karena minggu depan atau hari Kamis setelah web kedua saya harapkan Bapak Ibu sudah harus melaksanakan RPPS 1 atau hari Rabu, tergantung situasi nanti kita tentukan pada saat web kedua. Jadi yang straight yang harus Bapak ikuti adalah yang ini pada langkah-langkah pembelajaran dan kemudian pada awal ini ya, awal ini. Atau yang paling penting adalah bagian ini. Ini harus begini tabelnya sesuai dengan metode atau sesuai dengan media yang Bapak Ibu pilih sebagai rencana solusi. Kira-kira itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan atau saya tekankan dalam proses Bapak Ibu untuk memulai menulis RPPS 1. Semoga video ini membantu untuk Bapak Ibu bisa menciptakan RPPS 1 kita supaya kita sesuai dengan jadwal untuk melaksanakan praktek pertama. Like kalau video ini membantu, dislike aja kalau tidak. Terima kasih.